Terima kasih pemirsa masih bersama kami NTV Prime Dialog. Saya masih berbincang terkait dengan kontroversi mediasi kasus ijazah Jokowi. Saya akan kembali ke Bang Refli. Bang Refli, apakah Anda ingin merespons apa yang disampaikan Bang Faisal tadi? Silakan. Kita ya ngomongnya, karena saya tidak berpikir mengenai mediasi di ruang politik terlalu intens gitu ya. Karena saya tetap mengaitkannya dengan proses hukum yang berlangsung. Karena kalau kita bicara mengenai mediasi kan sebenarnya kan itu kan kata lain dari restoratif justice. Hanya memang nanti dari sisi teknis hukumnya yang bisa di restoratif justice kan itu adalah kan delik aduannya. Kita tahu bahwa dalam kasus Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon, saya nggak mau bilang Dr. Roy Suryo CS ya, itu mereka dikenakan tidak hanya pasal-pasal delik aduan yang variasi hukumannya 9 bulan sampai 4 tahun, tetapi dikenakan juga pasal-pasal delik umum, yaitu di Undang-Undang ITE dengan variasi dan KUHP ya, KUHP nggak ya untuk satunya klaster 1, dengan variasi hukuman mulai dari 2 tahun sampai 12 tahun. Nah, sebenarnya saya kan sebagai orang hukum lebih tertarik untuk bicara teknis hukumnya. Kok bisa begitu ya penegak hukum? Apalagi menurut saya mengenakan pasal 35 Undang-Undang ITE itu ngawur. Kenapa ngawur? Karena Undang-Undang ITE pasal 35 itu bicara tentang mengedit data, ya kan? Dan agar tampak menjadi otentik, ya kan? Jadi kita ada sebuah dokumen lalu kita edit biar kelihatan bahwa dokumen itu asli otentik. Padahal justru kan yang dilakukan oleh RRT ini sebaliknya, dia mengatakan bahwa dokumen itu tidak otentik, ya kan? Dokumen itu tidak asli. Kapan Roy Suryo itu mengatakan ada dokumen yang asli? Jadi itu saja sudah sangat berbeda. Jadi sangat dipaksakan menggunakan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32. Artinya Bang Refli, ketika ada pendekatan politik, Anda yakin akan lebih sumir lagi? Saya tidak menghitung itu karena begini, ini udah kasus politik memang. Oke. Jadi kalau kasus politik itu ya, kadang-kadang hukumnya bekerja, oke? Tapi di balik layarnya kadang-kadang bekerja juga. Sebagai contoh misalnya kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Orang tahu itu, hukumannya sudah dipesan dari awal. Bahkan Bambang Tri dan Gus Nur itu diancam dengan ancaman hukuman 10 tahun dan kemudian dalam tuntutan 10 tahun betul. Jarang sekali ada aktivis dibegitukan, padahal mereka bukan aktivis yang katakanlah punya pengikut, berbahaya dan lain sebagainya. Ya biasa-biasa aja. Tetapi mereka diancam hukuman 10 tahun penjara, lalu divonis 6 tahun dan kemudian inkrahnya 4 tahun. Itu menurut saya terlalu too much, terlalu berlebihan, seperti ingin memberikan sebuah pesan kepada siapapun yang berani mengutak-ngatik ijazah agar awas loh, kalau Anda ngutak-ngatik lagi soal ijazah, maka Anda akan dibambang terikan dan digusnurkan. Nah, ini kan pendekatan yang menurut saya kejam sebagai bangsa yang beradab civilized ya. Jadi kita mengkritik itu adalah penegakan hukum yang nggak benar. Ya. Atau memang ada upaya untuk secara langsung mengarah-arahkan agar penyelesaiannya lewat pendekatan politik dibanding hukum, begitu? Ya, saya kira dua-duanya harus jalan. Jadi hukumnya jalan. Ya, penegak hukum harus berani menegakkan hukum seluruh-seluruhnya. Jadi kalau misalnya ini adalah hasil penelitian saya, baru saja bercerita mendapatkan komplimen dari seorang ahli artificial intelligence ketika membaca buku Jokowi's White Paper. Dia bahkan mengatakan yang namanya yang ditulis Dr. Tifa itu, kalau dokternya sudah doktor, maka Tifa itu berhak dapat doktor lagi untuk tulisan dia di Jokowi's White Paper. Karena dia membuat suatu pendekatan yang luar biasa, neuropolitika. Jadi menggabungkan neuroscience, ilmu otak, dengan ilmu politik. Dan itu tulisan yang ketika Ridho Rahmadi yang ahli AI ini mengatakan, itu tulisan yang luar biasa, yang itu bukan hal yang biasa. Demikian juga ketika Rismon menjelaskan dengan source-source yang ada, bahwa apa yang ditelitinya itu kemudian sampai pada kesimpulan fake, yang not original, itu juga luar biasa dia bilang. Nah,
ini kan sebuah penelitian hasilnya yang luar biasa. Ya. Tiba-tiba dikriminalisasi, maka dua layer itu harus berjalan. Secara politik silakan bekerja. Saya kira pemerintahan Prabowo memiliki kepentingan untuk menyelesaikan kasus ini secara baik agar tidak mengkriminalkan anak bangsa yang melakukan penelitian. Secara hukum, penegak hukum harus membuktikan bahwa tidak boleh ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, apalagi mereka melakukan penelitian. Ya. Kalaupun objeknya itu adalah ijazah Jokowi, itu kan open source. Ijazah itu ijazah public official, jadi bukan dokumen private lagi. Oke. Siapapun berhak untuk mengomentari dokumen-dokumen yang sudah dinyatakan terbuka untuk publik karena sudah digunakan dalam kontestasi pemilihan apapun, wali kota, presiden atau gubernur. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, Bang Faisal, komentar Anda, karena kalau kita bicara pendekatannya hukum, saya setuju dengan pendapatnya Dr. Refli, ini bicara hitam putih. Tapi kalau kemudian masuk intervensi atau pendekatan politik, pasti bukan hitam dan putih, tetapi ya bisa abu-abu. Komentarnya. Ya, kalau kita lihat perbincangan atau perdebatan hangat soal kasus Suos ya, akhirnya Presiden kan mengambil jalan tengah untuk mengambil tanggung jawab, menghentikan upaya untuk masuk ke jalur hukum. Dan ada beberapa kasus juga, sehingga itu kemudian memantik pesimisme publik bahwa ranah hukum di tengah situasi transisi ini dapat mengakomodasi suara keadilan yang diperjuangkan oleh kubu oposisi maupun kawan-kawan. Nah, saya lebih cenderung kasus ini diselesaikan di masalah politik. Karena kalau merujuk kepada apa yang pernah kita lakukan pada zaman SBY, karena saya pada saat itu dengan Pak Masinton dan kawan-kawan, itu menangani kasus Senturi, kami melalui jalur politik. Kemudian kami berujung kepada masalah hukum secara baik. Nah, ini pengalaman yang bagus yang pernah Ibu Mega lakukan pada saat itu dengan kawan-kawan pada saat menjadi oposisi. Nah, saya berharap Ibu Mega dan PDIP ataupun dengan Pak SBY dengan Demokrat bisa menangkap suara rakyat untuk membuka kembali ruang politik formal di DPR melalui fraksi, membentuk pansus, supaya para pihak yang terlibat, apalagi dia mantan penguasa ya, yang masih memiliki pengaruh, itu bisa mengklarifikasi itu semua. Kedua, kalau kita bicara tentang postur kekuasaan hari ini, kan jelas kompromi antara kubu Jokowi dan Prabowo. Apa berani pemerintah mendorong sebuah proses penegakan hukum yang dapat berdampak merusak harmoni kabinet kompromi itu sendiri. Jadi alasan pendekatan politik dengan menggulirkan pendekatan musyawarah atau mediasi itu dalam rangka menjernihkan dulu kekuatan-kekuatan politik yang baik berkompromi maupun saling berhadapan. Yang selanjutnya juga begini, ijazah palsu ini memang menjadi ruang penggorengan politik yang efektif, yang ada menyangkut motivasi elektoral. Oleh sebab itu berbagai pihak juga berkepentingan, barangkali juga datang dari Jokowi, karena ini kan sengketa satu lembar kertas saja. Kemudian itu membelah suara publik antara kubu Jokowi dan kubu anti Jokowi. Nah, Megawati, PDIP dan Demokrat juga mengambil bagian di ruang ini. Jadi ini ada pengentalan kepentingan dinasti politik yang oleh bahasa publik menyebut isu ijazah palsu itu untuk melanggengkan kepentingan dinasti 2029, pertarungan Gibran, Puan, AHY, dan Prabowo sendiri. Nah, ini perbincangan non hukum ya. Ini dinamika politik yang Tapi apa nggak sulit itu misalnya antara pendekatan hukum dan politik itu kan pasti akan ada ya menangnya yang mana nih, politik atau hukumnya nih? Kalau belajar dari pendekatan Ibu Megawati dan kami pada saat itu menggulirkan kasus Senturi di DPR kan menghasilkan proses hukum yang teduh dan tenang, mampu memecah masalah Senturi kan, walaupun kasusnya tidak menyasar pada level aktor utamanya. Emang soal ijazah Jokowi sebesar kasus Senturi? Karena ini sudah melibatkan elit, kepemilikan itu kan mantan presiden, orang kuat. Kedua, yang menggunakan ijazah yang diduga palsu itu kan partai yang menang pemilu dan sebagai pimpinan DPR. Jadi jernihkan dulu ruang ini, pertentangan ini. Nah, saya sering mengatakan buat kawan-kawan, jangan lagi teriak-teriak mencampur adukan politik dan hukum. Demo-demo pagar DPR, demo pagar Polda, ribut sana ribut sini. Kalau memang ilmiah, mari kita sepakati, kita bikin saja forum 10 rektor atau dari hukum 10 kampus, duduk menggelar sidang akademis.
lalu membedah secara objektif bahwa temuan ini kan palsu, ini asli. Sehingga ranah akademis itu juga menyumbang terhadap proses penegakan nilai-nilai keadilan di luar pengadilan. Iya, Bang Faisal, terus kenapa harus walk out kalau misalnya ada pendekatan politik kan bisa lewat DPR juga kan? Workout gimana? Yang ya Bang Refli kan kemudian walk out, artinya ketika Itu sudah diklarifikasi Bang Refli bahwa itu satu pilihan dan pendekatan solidaritas. Oke. Yang memicu sedikit kekesalan saya kalau Anda solidaritas kepada mereka, terus kami ini bukan sahabat dan teman Anda yang juga punya pikiran yang sama. ya Jadi diperlukan kedewasaan karena disebut pakar, profesor, orang-orang yang terpelajar di ruang publik itu memang harus bertindak bijaksana. Terlebih forum itu kan dalam rangka mencari solusi bukan hanya soal masalah Tifaroi, tapi ada 1.000 korban dari peristiwa kekerasan demo kemarin tanggal 25 dan 29 yang kini menjadi tersangka dan masuk penjara. Kita juga harus membuka ruang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Jangan sampai 3 orang ini kemudian diperas dalam berbagai provokasi isu yang seolah menafikan berbagai peristiwa hukum yang juga menyayat perasaan rakyat. Nah, forum dengan tim reformasi Polri itu dalam rangka membicarakan hal seperti itu. Sekaligus karena memang kawan-kawan ini berhadapan dengan otoritas kepolisian yang powerful, barangkali tim reformasi dapat menjembatani agar memberikan payung, melindungi hak-hak kebebasan berbicara. Dan jangan lupa ya, saya buka di sini, diskusi dengan tim reformasi dan TIFA itu sudah berlangsung walaupun hanya 1 menit. Ada penyerahan dokumen kan kepada Pak Jimli yang tidak diungkap ke publik. Kemudian ruang itu juga dibuka oleh Pak Jimli. Artinya kalau Pak Refli dan kawan-kawan mau mewakili dan menggunakan forum itu, biarkan saja mereka duduk di belakang, sembari mari kita cari solusi. Tujuannya kan baik, untuk menghentikan intervensi, baik tafsir hukum yang powerful datang dari kekuatan polisi atau kepentingan politik, sehingga 3 orang ini yang tadi dibilang Pak Refli itu bagus. Bisa dicari jalan keluar, jangan kemudian sudah posisi tersangka kemudian dibentur-benturkan dan teriak-teriak anti mediasi. Ini kan sikap-sikap premanisme. Jadi kalau saya marah dasar.